ibu siapa? Ya Yesus. Dengan dipanggil apa ibu? Ya Yesus. Bagaimana perasaan ibu pada pagi hari ini? Saya kurang berguna bagi orang-orang Yesus. Jadi ibu merasa tidak berguna kalau di rumah atau dalam kalangan orang-orang. Iya Yesus. Baiklah, bagaimana kalau kita membicarakan tentang perasaan ibu dan kemampuan yang ibu miliki? Setelah itu, kita akan nilai kegiatan mana yang masih dapat ibu lakukan. Setelah kita nilai, kita akan pilih beberapa kegiatan untuk kita lakukan. Mau berapa lama ibu bincang-bincang bu? Bisa Yesus. Bagaimana kalau 30 menit? Boleh Yesus. Di mana ibu mau berbincang-bincang? Bagaimana kalau di sini saja? Boleh Yesus. Sebelumnya saya ingin menanyakan tentang penilaian ibu terhadap diri ibu. Tadi ibu mengatakan merasa tidak berguna kalau di rumah. Apa yang menyebabkan ibu merasa demikian? Saya merasa gagal di keluarga saya Yesus. Jadi ibu merasa gagal mendengar keinginan orang tua ibu. Yesus. Apakah ada hal lain yang tidak menyenangkan yang ibu rasakan? Tidak Yesus. Bagaimana hubungan ibu dengan keluarga dan teman-teman setelah ibu merasakan hidup ibu yang tidak berarti dan tidak berguna ini? Saya malu Yesus. Jadi ibu merasa malu. Ada lagi bu? Tadi ibu mengatakan gagal dalam memenuhi keinginan orang tua. Sebenarnya apa saja harapan dan cita-cita ibu? Masih banyak yang belum tercapai Yesus. Yang mana saja harapan ibu yang belum tercapai? Bagaimana usaha ibu untuk mencapai harapan yang belum terpenuhi? Ibu dapat mencapai harapan ibu. Mari kita sama-sama menilai kemampuan yang ibu miliki untuk yang dilatih dan dikembangkan. Coba ibu sebutkan kemampuan apa saja yang ibu pernah miliki. Menyapu Yesus. Bagus. Apalagi bu? Mencuci piring. Kegiatan rumah tangga yang bisa ibu lakukan apalagi? Membersihkan tempat tidur Yesus. Bagus. Apalagi bu? Sama satu lagi melipat kayu Yesus. Bagus. Ada beberapa kemampuan dan kegiatan yang ibu miliki. Nah sekarang dari kemampuan yang ibu miliki, mana yang masih dapat ibu lakukan di rumah sakit? Coba kita lihat yang pertama. Bisa bu? Bisa. Oke. Bagus sekali ya. Ternyata ibu mempunyai beberapa kegiatan yang masih dapat ibu lakukan di rumah sakit. Itu mencuci piring, membersihkan tempat tidur, menyapu, dan melipat kain. Nah, dari keempat kegiatan yang ibu pilih untuk dikerjakan di rumah sakit, mana yang bisa kita latih hari ini? Menyapu. Menyapu. Baik, mari kita latihan untuk menyapu. Tujuannya agar dapat menunjukkan kemampuan untuk merasakan manfaatnya. Gimana kita bisa melakukannya bu? Di sini saja. Saya akan menunjukkan cara menyapu yang benar ya. Setelah itu, tolong wilayah dapatkan apa yang telah dilakukan. Coba saya bersihkan 2 bagian ya. Lalu saya api harus ada yang cukup sebelah sana. Coba ya lebih kita sapu di bawah kursi sampai kita pilih sampai ke pintu. Udah bersih ya. Bagaimana perasaan ibu setelah kita latihan menyapu? Senang sus. Nah, coba ibu sebutkan lagi langkah-langkah menyapu yang baik. Yang pertama, ambil sapu, ambil sodok, terus nyapu dari ujung sampai keluar dekat pintu. Bagus. Sekarang mari kita masukkan dalam jadwal harian ibu. Mau berapa kali ibu melakukannya? 2. Jam berapa ibu mau melakukannya?
jam 8 pagi sampai 5 sore, Sus. Jika ibu melakukannya tanpa diingatkan perawat, ibu beri tanda M. Tapi kalau ibu melakukannya dibantu atau diingatkan perawat, ibu beri tanda B. Tapi kalau ibu tidak melakukannya sama sekali, ibu bikin tanda T di buku harian ibu. Iya, Sus. Baik, besok saya akan kembali lagi untuk melatih kemampuan ibu. Ibu mau jam berapa? Jam 10, Sus. Baik, jam 10 pagi ya. Tempatnya di mana, Bu? Di sini aja boleh. Oke. Jadi besok kita bertemu lagi di sini jam 10 ya, Bu. Sus. Kalau begitu saya permisi dulu. Makasih. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Sus. Apakah Ibu masih ingat dengan saya? Masih. Sesuai janji saya kemarin, saya datang lagi. Bagaimana perasaan Ibu pagi ini? Baik, Sus. Bagaimana dengan perasaan negatif yang Ibu rasakan? Sudah mulai menghilang. Bagus, berarti perasaan tidak berguna Ibu sudah mulai menghilang ya. Bagaimana dengan kegiatan menyapu yang saya ajarkan kemarin? Boleh saya lihat ruangannya, Bu? Boleh. Wah, rapi sekali ya, Bu. Sekarang kegiatan apa yang kita latih hari ini? Membersihkan tempat tidur, Sus. Baik, mari kita rapikan tempat tidur Ibu ya. Baik, Sus. Baik, Ibu Alin, sekarang kita selanjutnya membersihkan tempat tidur ya. Coba Ibu bersihkan tempat tidur Ibu. Baik, Sus. Biasanya saya kayak gini aja, Sus. Bagus ya, tapi sebaiknya kita bersihkan yang di ini dulu. Kayak gini ya, Bu. Terus tangannya kita letakkan di atas. Jangan sampai ada keluar-keluar airnya ya. Nah, kayak gini. Ini. Ini ya, Bu. Coba Ibu rapikan kembali. Coba Ibu sendiri melakukan seperti yang saya ajarkan tadi. Coba penuh. Ini keluar. Apakah Ibu paham? Paham, Sus. Nah, kita lanjut ke ruangan satu lagi ya, Bu. Ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita latihan merapikan tempat tidur? Senang, Sus, dan saya bisa membersihkan tempat tidur. Sekarang mari kita masukkan dalam jadwal harian Ibu. Mau berapa kali Ibu melakukannya? 2, Sus. Pagi-pagi setelah bangun tidur dan jam 4 setelah istirahat siang ya, Bu. Iya, Sus. Jika Ibu melakukannya tanpa diingatkan perawat, Ibu bisa memberi tanda M di buku terjadwal Ibu. Tapi kalau Ibu merapikan tempat tidur dibantu atau diingatkan perawat, Ibu beri tanda B. Tapi kalau Ibu tidak melakukannya, Ibu buat tanda T. Baik, besok saya akan kembali lagi untuk melatih kemampuan Ibu yang ketiga. Ibu mau jam berapa? Jam 10. Baik, jam 10 pagi ya. Tempatnya di mana, Bu? Di sini aja boleh. Nah, oke, di sini saja ya. Jadi besok kita ketemu lagi di sini jam 10 ya. Kalau gitu saya permisi dulu, Ibu. Makasih, Sus. Sama-sama. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Apakah Ibu masih ingat dengan saya? Masih. Sesuai janji saya kemarin, saya akan datang lagi. Bagaimana perasaan Ibu pagi ini? Baik, Bagaimana dengan perasaan negatif yang Ibu rasakan? sudah mulai berkurang. Bagus sekali. Berarti perasaan tidak berguna yang Ibu rasakan sudah berkurang. Bagaimana dengan kegiatan merapikan tempat tidurnya? Boleh saya lihat kamar tidurnya? Boleh. Tempat tidurnya rapi sekali, Ibu. Bagus ya. Sekarang, mari kita lihat jadwalnya. Wah, ternyata Ibu telah melakukan kegiatan merapikan tempat tidur sesuai jadwal. Lalu, apa manfaat yang Ibu rasakan dengan melakukan kegiatan merapikan tempat tidur secara terjadwal? Saya merasa nyaman
dan merasa indah saat dipandang. Sekarang kita lanjutkan latihan kegiatan yang ketiga. Hari ini Ibu mau latihan cuci piring? Mau? Kita akan melakukan latihan cuci piring selama 10 menit. Apakah Ibu bisa? Bisa. Di mana tempat mencuci piringnya, Bu? Sebelah sana. Oke. Baiklah Ibu, di sini kita akan melakukan cara mencuci piring. Coba Ibu contohkan bagaimana cara Ibu mencuci piring. Baik, Sus. Pertama kita kasih sabun. Langsung dicuci pakai air. Itu kalau saya biasanya, Bu. Ya, baik. Saya akan mencontohkan cara mencuci piring yang benar ya, Bu. Pertama itu, kita kasih air dulu piringnya. Setelah itu kita kasih sabun. Setelah itu kita gosok. Kita siram pakai air sedikit. Habis itu kita siram pakai air banyak sampai bersih ya, Bu. Setelah itu selesai. Bagaimana? Apakah Ibu paham? Paham, Sus. Coba Ibu cobakan seperti yang saya ajarkan tadi. Baik, Sus. Yang pertama kita kasih air dulu. Diberi sabun. Setelah itu digosok. Setelah digosok kita kasih air dan kita rendam. Setelah itu kita letakkan di tempat piring. Baiklah, bagus ya, Bu. Bagus. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita latihan mencuci piring? Merasa senang. Nah, coba Ibu sebutkan lagi langkah-langkah mencuci piring yang baik, Bu. Pertama, ambil piringnya. Setelah itu kasih dengan sabun. Setelah itu bilas, baru masukkan dalam air bersih, lalu diangkat. Bagus ya, Bu. Sekarang mari kita masukkan dalam jadwal harian Ibu. Mau berapa kali Ibu melakukannya? 3 kali. Bagus, 3 kali. Setelah selesai, makan sarapan siang dan malam ya, Bu. Jika Ibu melakukannya tanpa diingatkan perawat, Ibu beri tanda M. Tapi kalau Ibu mencuci piring dibantu atau diingatkan, perawat Ibu diberi tanda B. Tapi kalau Ibu tidak melakukannya, Ibu buat T. Baik, besok saya akan kembali lagi untuk melatih kemampuan Ibu yang ketiga. Keempat, Ibu mau jam berapa? Yang 10. Baik, jam 10 pagi ya. Tempatnya di mana, Ibu? Terserah. Bagaimana kalau di sini saja? Boleh? Jadi besok kita ketemu lagi di sini jam 10 ya. Ya. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Apakah Ibu masih ingat dengan saya? Masih. Sesuai janji saya kemarin, saya akan datang lagi. Bagaimana perasaan Ibu pagi ini? Baik, sis. Bagaimana dengan perasaan negatif yang Ibu rasakan? Sudah mulai berkurang. Bagus sekali. Berarti perasaan tidak berguna yang Ibu rasakan sudah berkurang. Bagaimana dengan jadwalnya? Boleh saya lihat, Bu? Boleh? Wah, bagus ya. Untuk cuci piringnya sudah dikerjakan sesuai jadwal. Coba kita lihat tempat cuci piringnya. Bersih sekali, tidak ada piring dan gelas yang kotor. Semua sudah rapi di rak piring. Wah, Ibu luar biasa. Semua kegiatan dikerjakan sesuai jadwal. Lalu, apa manfaat yang Ibu rasakan dengan melakukan kegiatan secara terjadwal? Saya merasa hidup saya ada artinya. Sekarang kita akan melakukan kegiatan yang keempat. Hari ini kita akan melakukan kegiatan melipat kain. Kita akan melakukan melipat kain selama 10 menit. Apakah Ibu bisa? Bisa? Ibu mau melipat kain di mana? Di sini saja. Oke, di sini saja. Baik, sekarang kita melipat kain ya. Coba Alin praktekkan bagaimana cara melipat kain yang benar.
Baik, Sus. Ikutin gue. Bikin nih, Sus. Oh, masih kurang bagus ya, Alin. Yang bagusnya kayak gini. Lipat dengan rapi. Bagian bagus di luar. Jangan sampai berantakan. Lipat dengan cara kayak gini ya, Alin. Coba Alin ulang kembali bagaimana cara lipat yang baik. Di bawah sana kan? Yesus. Bagus ya Alin. Sekarang kita pergi ke ruangan. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita latihan lipat kain? Saya merasa senang, saya merasa hidup saya ada gunanya. Nah, coba Ibu sebutkan lagi langkah-langkah melipat kain. Yang pertama, ambil kainnya, setelah itu letakkan bagian bagusnya di luar. Setelah itu lipat secara teratur, selesai. Wah, bagus ya. Sekarang mari kita masukkan dalam jadwal harian Ibu. Mau berapa kali Ibu melakukannya? 2 kali sehari. Bagus, 2 kali. Jam berapa Ibu mau melakukannya? Jam 8 sama jam 5 sore. Jadi Ibu mau melakukannya jam 8 pagi dan jam 5 sore. Jika Ibu melakukannya tanpa diingatkan perawat, Ibu beri tanda M. Tapi kalau Ibu mencuci piring dibantu atau diingatkan perawat, Ibu beri tanda B. Tapi kalau Ibu tidak melakukannya, Ibu buat T. Baik, besok saya akan melihat kembali buku harian Ibu. Kalau begitu, saya permisi dulu ya, Bu. Yesus. Assalamualaikum. Tuhan.